Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya membagikan sebuah renungan singkat yang kita pelajari bersama-sama yang diambil dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kita pelajari dari renungan ini yaitu pertobatan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan adalah bagian penting dari kehidupan setiap orang percaya. Pertobatan bukan hanya tentang mengakui dosa, tetapi juga tentang perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam Injil ini kita melihat banyak contoh pertobatan yang sejati yang mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Hari ini kita akan melihat apa itu pertobatan sejati dan bagaimana kita bisa mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan yang sejati melibatkan pengampunan dosa, penyesalan yang mendalam, dan komitmen untuk hidup baru dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengendali pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita? Saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, pengampunan dosa. Berikutnya, penyesalan yang mendalam. Komitmen untuk hidup baru. Pencarian kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus secara jujur mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Itu berarti menyadari dan menerima bahwa kita telah melanggar setiap perintah-perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita secara manusiawi kita tidak sadari dalam kehidupan kita bahwa kita selalu menyakiti hati Tuhan. Pertobatan sejati melibatkan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa kita. Bukan hanya karena kita takut akan hukuman-hukuman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi karena kita menyadari bahwa dosa-dosa kita menyakiti hati Tuhan, saudara. Pertobatan sejati berarti membuat komitmen untuk berubah dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini termasuk menghindari dosa-dosa lama dan mencari kehendak Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, semuanya kita harus kerjakan dengan setulus hati, dengan bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir lagi tentang kehidupanmu. Jangan takut lagi ketika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan yang terbaik bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Melalui doa dan mencari firman Tuhan, kita harus terus mencari kehendaknya dan meminta bimbingannya untuk hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang pria yang memiliki kebiasaan buruk merokok. Selama bertahun-tahun, suatu hari dia mengalami penyakit paru-paru yang serius dalam kondisi yang penuh keputusasaan dan memutuskan untuk berhenti merokok dan mengubah gaya hidupnya sepenuhnya. Dia mengakui kesalahannya, merasa sangat menyesal atas kerusakan yang telah dia lakukan pada tubuhnya, dan komitmen untuk hidup sehat seperti perubahan pria tersebut. Pertobatan sejati juga melibatkan perubahan total dalam cara kita hidup sehari-hari. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya untuk kita, yang pertama, saudara, pertobatan yang sejati adalah proses yang berkelanjutan dalam kehidupan setiap orang percaya dengan mengakui dosa, merasa menyesal dengan sungguh-sungguh, dan berkomitmen untuk hidup baru. Kita dapat mengalami perubahan yang nyata dalam hidup kita. Tuhan adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Mari kita berusaha untuk hidup dan bertobat sejati.
lebih dekat dengan Tuhan, dan menjadi saksi yang efektif bagi di lingkungan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.